Dalam sebuah artikel di Economist pada tahun 2017, suatu tagline "Data is the new oil" menghebohkan dunia. Menegaskan bahwa komoditas paling berharga pada zaman modern ini adalah data. Banyak keputusan bernilai ekonomi tinggi, mulai dari pengelolaan sumber daya hingga sistem rekomendasi belanja yang terpersonalisasi, itu lahir dari kemampuan memahami data. Data menjadi bahan bakar utama kecerdasan artifisial. Bayangkan ada pramuniaga yang cerdas, ia bisa memberi rekomendasi yang tepat, membuat pelanggan belanja jadi lebih banyak. Namun kapasitasnya pasti terbatas, paling-paling hanya 5 orang 1 menit. Apa yang terjadi kalau dalam 1 menit ada ribuan pelanggan? Merekrut ribuan pegawai ya jelas tidak efisien. Tapi disinilah sistem cerdas itu berperan. Platform online seperti YouTube, Gojek, dan Tokopedia itu bertindak sebagai pramuniaga digital, mampu melayani jutaan pengguna secara bersamaan dengan rekomendasi yang akurat sesuai selera penggunaan masing-masing customer. Masalahnya, menambang insight dari data sebesar ini kan tentu tidak sesederhana Ctrl+C dan Ctrl+V di tabel Excel. Nah, di sini machine learning berperan. Karena data semakin besar dan bergulirnya makin cepat, pendekatan manual tentu tidak cukup. Berbeda dengan pendekatan programming klasik, di mana pemrogram itu berperan sebagai otak utama untuk merancang aturan dalam pengambilan keputusan. Dalam machine learning, kebalikannya, pemrogram itu yang membuat model dan model yang menjadi otak utama. Karena ia akan menulis sendiri aturannya dalam mengambil keputusan. Di sini kita, pemrogram, itu hanya memberikan perintah dasar dan data yang banyak agar model itu belajar dari pola historis yang ada. Nantinya dia akan ambil sendiri keputusan berdasarkan skenario data yang baru di masa mendatang. Lebih lanjut lagi, kita tahu peneliti itu mulai mendesain model cerdas berdasarkan struktur jaringan syaraf manusia, dikenal sebagai neural network atau deep learning. Semakin dalam desain jaringan neuron yang dimiliki oleh model tersebut bisa memberikan keputusan yang lebih akurat. Nah, dengan teknologi ini, asalkan model itu terus diberi makan data yang berkualitas, ia akan sanggup melayani permintaan rekomendasi dengan cepat, dengan akurat. Beberapa contoh lain, klasifikasi email spam, memprediksi harga aset di masa mendatang, pengenalan wajah, dan macam-macam lainnya. Sebagian besar model machine learning klasik itu bekerja dengan asumsi yang sebetulnya cukup restriktif, yaitu bahwa setiap data dianggap berdiri sendiri atau saling bebas, independen. Misalnya, data perilaku konsumen yang satu itu diproses secara independen dari data konsumen yang lain, seolah-olah perilaku mereka itu tidak saling mempengaruhi. Tentu, ini bisa efektif untuk banyak masalah yang sederhana. Tetapi ada satu hal penting yang sering terlewat. Dalam dunia nyata itu sebetulnya sangat jarang data yang betul-betul independen. Yang lebih sering itu bersifat interdependent. Misalkan, molekul saling terhubung membentuk sebuah protein. Kota juga saling terhubung melalui jalan. Keputusan orang membeli sesuatu seringkali dipengaruhi oleh pilihan orang-orang lainnya juga. Relasi di sini tuh bukan sekedar informasi tambahan, melainkan justru adalah bagian dari struktur masalah itu sendiri. Ketika kita memaksakan data seperti ini harus dalam bentuk tabel yang rapi, yang terstruktur, maka banyak informasi penting seperti ini justru hilang. Di sini suatu konsep yang disebut sebagai graf menjadi relevan. Dengan struktur data graf, kita tidak hanya menyimpan nilai numerik saja, tetapi kita juga merekam relasi di antara data-data tersebut. Dan inilah bentuk data yang sebetulnya jauh lebih mendekati cara dunia nyata bekerja. Pertanyaannya, bagaimana mesin dapat belajar dari struktur yang seperti ini? Sebelumnya kita tadi sempat membahas deep learning. Pendekatan ini memang terbukti telah membawa kemajuan luar biasa dalam 1 dekade terakhir. Contohnya, Convolutional Neural Network sangat sukses dalam mengenali gambar, dan model berbasis transformer menghasilkan model generatif sangat cerdas dalam proses bahasa seperti ChatGPT, DeepSeek, dan lain-lain. Tapi keberhasilan ini sebetulnya sangat bergantung pada satu hal, yaitu struktur data yang rapi. Pada data yang gambar misalkan, nilai sebuah pixel itu biasanya hanya dipengaruhi oleh pixel-pixel di sekitarnya, kanan, kiri, atas, bawah. Pada teks, sebuah kata umumnya makna semantiknya bergantung pada kata-kata lain yang kedekatan jaraknya itu relatif seragam. Pola ketergantungan seperti ini membuat arsitektur deep learning klasik bekerja sangat baik karena strukturnya memang mudah dan bisa dipelajari secara konsisten. Tapi kalau kita memiliki struktur data graf itu beda. Dalam graf, sebuah entitas itu bisa bergantung pada entitas lain yang letaknya tidak beraturan, jumlahnya bervariasi, polanya lebih unpredictable. Struktur seperti ini sebetulnya lebih ekspresif, tetapi sekaligus lebih sulit untuk kita kendalikan. Karena itu, meskipun deep learning itu sangat powerful,
Kita membutuhkan pendekatan baru agar kekuatan ini dapat diterapkan pada data yang sifatnya relasional. Untuk menjawab tantangan ini, dikembangkan pendekatan yang dikenal sebagai GCN atau Graph Convolutional Network. Intuisi dasarnya sederhana. Jika kita punya jaringan atau data yang tersusun sebagai graf, maka proses pembelajaran dari mesin harus mengikuti struktur graf tersebut. Dalam GCN, sebuah node atau sebuah titik itu tidak belajar secara sendiri, tetapi dia akan dipengaruhi oleh informasi-informasi dari node-node lain yang bertetangga dengan node yang ada di sini. Secara umum, pendekatan ini dikenal sebagai prosedur message passing. Setiap titik mengirim dan menerima informasi dari tetangganya, lalu menggabungkannya membentuk representasi yang baru. Proses ini dilakukan secara bertahap, lapis demi lapis, sehingga informasi itu menyebar dari lingkungan yang lokal ke konteks yang lebih luas dalam jaringan. Dengan mekanisme ini, GCN memungkinkan model untuk bisa belajar tidak hanya dari atribut, tetapi juga dari pola relasi yang membentuk keseluruhan sistem. GCN telah terbukti mampu memberikan solusi untuk menganalisis data yang sifatnya relasional. Dalam bidang rekomendasi, GCN bisa meningkatkan secara radikal kualitas rekomendasi yang sifatnya itu personalized. Dalam bioinformatika dan kimia, GCN dipakai untuk menemukan pola tersembunyi dalam struktur molekul dan interaksi protein. Pada sistem transportasi dan kota cerdas, GCN diterapkan untuk menganalisis jaringan jalan, memprediksi kondisi lalu lintas berdasarkan keterhubungan antar ruas jalan. Dalam jejaring sosial misalkan, GCN dipakai untuk mendeteksi komunitas, mendeteksi hoax, mendeteksi akun palsu. Ini adalah contoh-contoh bahwa memang GCN itu relevan untuk banyak permasalahan di mana memang struktur hubungan antar entitas itu kunci dalam pengambilan keputusan. Lebih lanjut lagi, pendekatan GCN ini juga kami terapkan dalam salah satu riset unggulan di CIT. Secara spesifik, untuk memahami pola aplikasi masuk perguruan tinggi negeri secara nationwide di Indonesia. Artikel yang kami tulis ini telah dipublikasikan dalam jurnal Annals of Data Science yang merupakan jurnal bergengsi dalam bidang data science dengan reputasi Q1. Di CIT, pendekatan mutakhir yang seperti ini juga menjadi bagian dari proses pembelajaran untuk membekali mahasiswa dalam menghadapi perkembangan teknologi terkini. Pembelajaran itu tidak terhenti di ruang kelas. Mahasiswa juga punya peluang untuk terlibat langsung dalam kegiatan riset di bidang ilmu frontier seperti ini. Suatu kesempatan yang jarang dialami mahasiswa tingkat sarjana loh pada umumnya. Puji Tuhan, kesempatan ini berbuah manis telah menghasilkan publikasi dalam bentuk artikel jurnal dan proceeding konferensi bereputasi, baik di bidang nasional maupun internasional. Kiranya kontribusi ilmiah demikian dapat memberikan shalom di ranah data science dan kecerdasan buatan. Solidio Gloria.